seluruh keluarga besar. Yang saya hormati Bapak Helmi Hidayat beserta Ibu Balkis Anggraini bersama seluruh keluarga besar. Juga hadir bersama kita pada sore hari ini Bapak Nasirul Falah Amru, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Taufik, yang dulu pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta Selatan. Juga tentu penghulu kita, Pak Muslim, dan yang berbahagia, Ananda Taski dan Angel. Saya diminta untuk menyampaikan nasihat perkawinan. Tentu ini ditujukan, dialamatkan bagi yang baru saja melangsungkan pernikahan. Tidak kepada yang hadir di sini. Karena yang hadir ini para masyayikh. Ini sebagian besar guru-guru saya ini, karena teman-teman dari Bapak Helmi Hidayat ketika di pondok dulu di Gontor. Jadi mereka adalah guru-guru saya. Jadi tentu kalau saya menggarami lautan atau mengajari bebek berenang itu suul adab, itu tidak pada tempatnya. Jadi sekali lagi nasihat ini dikhususkan bagi para pengantin, khususnya Ananda Taski dan Angel. Tapi kalau ada yang merasa bermanfaat apa yang ingin saya sampaikan, ya alhamdulillah, itu bonus saja sebenarnya. Ya, Ananda Taski dan Angel, tentu pertama saya ingin menyampaikan selamat. Selamat, biasanya orang yang mengalami pernikahan pertama kali menikah itu selalu mendapatkan ucapan selamat. Selamat itu doa. Mengapa doa? Karena dia mengalami dua hal, setidaknya sekurang-kurangnya. Pertama adalah membangun rumah tangga. Itulah kenapa kita sering mendengar ucapan selamat berumah tangga, selamat membangun rumah tangga. Jadi Taski dan Angel ini akan punya rumah tangga, membangun rumah tangga. Yang kedua, selamatnya adalah selamat menempuh hidup baru. Kita sering mendengar hidup baru. Nah, saya ingin menyampaikan dua hal ini saja. Rumah tangga dan hidup baru. Apa itu artinya? Begini, setiap rumah tangga, rumah tangga itu memerlukan fondasi, dasar, landasan yang kuat. Dalam ajaran agama kita banyak sekali. Ada muadalah, ada muwazanah. Tapi ini karena waktunya sangat terbatas, saya ingin mengambil salah satu sisinya, yaitu mubadalah, kesalingan. Jadi karena yang punya rumah tangga ini, yang sedang membangun rumah tangga itu adalah suami istri, maka keduanya punya tanggung jawab dan hak yang sama. Mubadalah, kesalingan, saling. Yang satu tidak lebih dibanding yang lain. Kalaupun dia memiliki kelebihan, itu terkait dengan fungsi-fungsi tertentunya saja, tidak selamanya. Karena dalam Islam, relasi suami istri itu hakikatnya adalah setara saja, mubadalah. Nah, ini sangat indah dilukiskan, dinyatakan bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Ini eksplisit kesetaraan, kesederajatan, equality. Makna harfiahnya dari ayat itu adalah, wahai kaum perempuan, wahai para istri, hunna libasul lakum, wahai para suami, perempuan-perempuan itu adalah pakaian kamu. Tapi juga dikatakan wa antum libasul lahunna, wahai para istri, para perempuan, para pria-pria itu, suami-suami kamu itu juga pakaian kamu. Allah memilih kosakata, diksi, istilah libasun, pakaian. Indah sekali. Di mata suami,
istri itu adalah pakaian. Pun di mata istri, suami itu juga pakaian. Mengapa Allah memilih kosakata diksi pakaian? Maka para mufassir, para ahli tafsir mencoba mendalami apa makna dibahas. Ini adalah simbol, metafora, majazi, ungkapan, kiasan, istilah. Bisa dalam makna yang sesungguhnya, tapi juga bisa dimaknai sebagai simbol pakaian itu. Pakaian adalah sesuatu yang menutup aurat kita. Aurat itu kehormatan. Maka wahai suami, istri kamu itu punya fungsi sebagai penutup aurat bagi istri kamu. Tapi juga di mata istri, suami pun juga demikian. Jadi sama-sama kesalingan, baik suami terhadap istri, istri terhadap suami. Penutup aurat pakaian. Tapi pakaian tidak hanya sekadar penutup aurat. Pakaian itu juga yang menutupi segala kekurangan kita. Setiap manusia tidak ada yang sempurna. Tubuh kita ada bagian-bagian tertentu yang tidak lazim, tidak layak, tidak patut, tidak pantas untuk dilihat orang umum. Maka itulah fungsi suami terhadap istri dan istri terhadap suami. Pakaian juga punya fungsi sebagai pelindung dari cuaca. Kalau kita sedang berada di musim dingin, yang sangat dingin, pakaian itu yang melindungi diri kita. Pun pakaian juga yang melindungi ketika kita berada dalam terik, sinar matahari yang sangat terik. Jadi pelindung. Pakaian pun adalah sesuatu yang paling dekat melekat pada diri kita. Tidak ada benda lain yang sebegitu dekatnya dengan setiap kita selain pakaian yang kita kenakan. Maka itulah makna suami terhadap istri dan istri terhadap suami. Tapi juga tasbih dan angel, jangan lupa pakaian itu tidak selamanya bersih. Pakaian itu tidak selamanya tampak indah. Meskipun fungsi pakaian itu adalah untuk memperindah penampilan kita. Suami harus mampu berikhtiar, berupaya, berusaha untuk memperindah istri. Dalam makna yang luas. Pun juga begitu istri terhadap suami. Tapi manusia tidak selamanya indah. Seperti juga pakaian. Pakaian itu terkadang juga perlu disetrika. Perlu bahkan dicuci. Itu. Maka wahai suami, Anda harus bersiap diri suatu saat dicuci oleh istri kita. Karena kita pakaian baginya. Pun istri harus punya kesadaran suatu saat dia akan disetrika oleh suaminya, dibersihkan dalam makna yang luas tentu. Maka setiap suami dan setiap istri harus sudah pasang secara mental, secara rohani sudah bersiap diri bahwa kita tidak sempurna, kita akan disetrika, kita akan dibersihkan. Terus kesalingan suami dan istri punya tanggung jawab dan hak yang sama. Tapi dalam bahwa hidup baru yang akan dimasuki, yang sekarang sudah dimasuki ini adalah hidup dengan segala perbedaan yang ada. Tasbih nanti akan menemukan begitu banyak perbedaan dari angel. Pun angel akan mendapati atau akan mendapatkan begitu banyak perbedaan pada diri tasbih. Karena perbedaan itu sunatullah. Perbedaan itu given. Begitulah adanya. Indah sekali. Allah, karena begini, hidup itu hakikatnya adalah bagaimana kita menghadapi perbedaan. Perbedaan itu sesuatu yang niscaya, yang tidak bisa tidak. Karenanya yang dituntut dari kita bukanlah menolak perbedaan atau menyeragamkan perbedaan. Itu sesuatu yang mustahil. Karena perbedaan itu takdir Allah, sunatullah. Yang dituntut dari kita bukan menyeragamkan perbedaan, tapi bagaimana menyikapi perbedaan itu dengan penuh kearifan. Dengan penuh kearifan. Apa
manifestasi, wujud dari kearifan, setidaknya dua. Ketika kita memaknai perbedaan, karena perbedaan itu harus dimaknai, dan dari pemaknaan itu lalu kemudian kita bisa menyikapinya. Saya ingin mengambil tadi itu ayat Al-Quran yang Allah mengatakan bahwa ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lagi-lagi kesalingan, resiprokal, saling, untuk saling mengenali. Tuhan menjadikan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda-beda, beragam-ragam, itu agar sesama kita yang berbeda-beda ini saling mengenali dalam pengertian harfiahnya. Tapi tafsir dari beberapa mufassir mengatakan makna saling mengenali itu adalah saling berkomunikasi, saling berinteraksi, saling memberi, saling mengisi, saling melengkapi, saling membangun kooperasi, dan saling bersinergi. Jadi Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja memberikan kita perbedaan itu agar sesama kita yang memiliki keterbatasannya masing-masing itu bisa saling mengisi dan melengkapi, saling memberi, saling bersinergi dan seterusnya. Jadi perbedaan itu hakikatnya anugerah Allah. Ini penting disadari karena nanti akan banyak sekali menemukan perbedaan di rumah tangga ini. Nah, yang kedua, kalaulah kita tidak bisa memaknai perbedaan sebagai cara Allah untuk mengajak kita saling memberi, saling melengkapi, saling mengisi dan seterusnya, saling bersinergi, fahamilah perbedaan itu hakikatnya adalah ujian bagi kita. Ujian. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum. Kalau saja Allah itu mau, maka mudah saja bagi Allah untuk menjadikan semua kita ini ummatan wahidatan. Umat yang satu, umat yang homogen, yang seragam. Menjadikan semua manusia di dunia ini Islam semua. Kira-kira Allah mampu nggak? Mampu, namanya saja Allah. Maha segala. Menjadikan semua manusia di dunia ini orang Betawi semua. Pasti mampu Allah. Apa yang nggak mampu bagi Allah? Tapi Allah tidak lakukan itu. Keragaman diciptakan lita'arofu. Tapi kalau nggak bisa kita maknai lita'arofu, maknai liyabluwakum bima atakum, sebagai ujian. Ujian itu adalah cara Allah untuk menaikkan derajat kita. Karena tidak ada proses naik itu tanpa melalui ujian. Apa saja proses naik itu pasti harus menghadapi ujian. Dan cara Allah menguji kita itu adalah dengan menciptakan, menghadirkan perbedaan keragaman. Indah sekali. Dan pernikahan, perkawinan, rumah tangga itu cara Allah mendidik kita untuk setiap saat belajar menghadapi perbedaan. Belajar menghadapi perbedaan. Karena perbedaan itu nggak bisa ditolak. Keniscayaan. Maka cara Allah mendidik umat manusia, hamba-hambanya, belajar perbedaan, menyikapi, menghadapi dengan penuh kearifan, dengan membentuk rumah tangga. Angel itu bagi Taski adalah orang yang berbeda sama sekali dengan Taski. Pun Angel terhadap Taski, seleranya saja sudah beda. Seleranya pasti nggak sama. Manis, asam, pedas, sama-sama pedas, tingkat kepedasannya pasti nggak sama. Sama-sama suka manis, tingkat kemanisannya pasti beda. Itu baru selera, belum lagi warna, belum lagi nanti cara berpikir, belum lagi perasaannya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi justru Allah menghendaki kita hidup selamanya dengan yang berbeda. Maka
Taski, jangan pernah punya obsesi, punya keinginan, punya cita-cita untuk menjadikan Angel itu harus persis sama dengan saya. Mustahil, nggak akan mampu. Pun sebaliknya Angel, jangan pernah punya cita-cita Taski harus sama dong dengan saya. Tidak. Tuhan sudah membedakan, menciptakan perbedaan. Yang dituntut bukan menyeragamkan, bukan menjadikan pasangan kita seperti saya. Itu mustahil. Yang dituntut adalah menyikapi perbedaan dengan kearifan. Lita'arofu. Tadi itu untuk memperkaya perspektif kita, untuk memperkaya wawasan kita, untuk kita bisa saling berbagi, saling memberi, saling bersinergi dan seterusnya. Saya pikir ini saja dua hal yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf bagi yang lain, sekali lagi ini bukan menggarami lautan, karena ini para senior-senior semua yang hadir di sini. Saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa, mudah-mudahan pernikahan ini adalah pernikahan yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada saat ini kami berkumpul di sini dalam rangka melaksanakan sunnah Rasul-Mu yang suci, seraya bersyukur atas nikmat-Mu kepada kami yang tiada bertepi. Ya Allah, Tuhan penebar maslahat, jadikanlah pernikahan kedua anak-anak kami penuh berkah. Landasilah hari-hari mereka berdua dengan mawaddah dan rahmat. Anugerahilah mereka berdua sebagai pasangan keluarga sakinah. Ya Allah, Zat yang maha pemurah, bila kedua mempelai kelak hadapi berbagai masalah, berikanlah mereka kesabaran dan kemampuan terarah, agar dapat mengatasinya dengan hidayah-Mu yang tercurah. Ya Allah, jadikanlah kedua mempelai saling mencintai dikala tiada berjarak, saling menjaga kehormatan dikala berpisah jarak, saling menghibur dikala duka, saling mengingatkan dikala suka, saling mendoakan dalam kebaikan, saling menyempurnakan dalam ketakwaan. Ya Allah, anugerahkanlah mereka berdua keturunan soleh dan soleha yang membahagiakan orang tua, generasi yang taat jalankan ajaran agama, berbakti kepada kedua ibu bapaknya, berguna bagi negara dan bangsa. Wahai Taski, wahai Angel, bangunlah mahligai, jangan sampai terbengkalai. Salinglah mencintai, jangan saling menguasai. Sesungguhnya jalan terbaik agar dicintai sepenuhnya adalah mencintai seutuhnya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Luqman Hakim Saifuddin telah menyampaikan nasihat pernikahan dan juga pembekalan bagi Taski dan juga Angel pada sore hari ini. Mohon izin kepada para saksi, penghulu dan juga wali nikah boleh berdiri terlebih dahulu, bapak-bapak. Kemudian kedua mempelai juga boleh berdiri terlebih dahulu, dan kita akan mengabadikan momen pada sore hari ini sebagaimana yang telah kita saksikan bersama bahwa kedua mempelai telah dinyatakan sah oleh dua orang saksi tercatat yang tentunya sudah dipilih oleh kedua keluarga tercintanya.
yaitu ada Bapak Dr. Lukman Hakim Saifuddin MA selaku Menteri Agama Republik Indonesia periode 2014-2019. Kemudian ada saksi dari calon pengantin wanita yaitu ada Bapak Effendi Situmorang, serta ada wali nikah oleh ayah Davis Wahyu Siregar, dan juga Bapak Penghulu Kedayu Bapak Muslim selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa. Dan mohon izin kepada